Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali saya mendapatkan pertanyaan, mana yang lebih baik untuk dijadikan satu kebiasaan, yaitu membaca istighfar atau membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama punya beragam jawaban, namun pada kesempatan kali ini kami akan menjawab sesuai dengan keterangan yang kami dapatkan di kitab Tafsir wa Khawatir Al-Imam Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Adalah kumpulan daripada kajian tafsir seorang ulama mufassir kontemporer, yaitu Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Sebetulnya zikir itu tidak bisa dipertentangkan, mana zikir yang paling afdol dan lain sebagainya. Tiap zikir punya sisi keutamaan tersendiri. Adapun apabila ditanya antara istighfar dengan sholawat, sebetulnya ada waktu-waktu tertentu yang mana lebih baik kita beristighfar. Contohnya, ketika bulan Rajab, para ulama mengajarkan untuk banyak istighfar. Atau ketika waktu sahur. Waktu sahur itu adalah waktu sepertiga akhir malam, yaitu sebelum terbitnya fajar, adzan subuh. Itu sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 17, Allah Subhanahu wa taala memuji wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar ketika waktu sahur. Nah, adapun selain itu, sholawat dan istighfar itu tidak bisa dipertentangkan. Justru Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi beliau menyatakan sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah bagian daripada istighfar itu sendiri. Jadi di dalam kita bersholawat kepada Nabi, maka sekaligus kita itu beristighfar memohon ampun untuk dosa kita semuanya. Sebagaimana yang tertera dalam hadis yang beliau cantumkan dalam kitab ini, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban, bahwasanya suatu ketika ada seseorang yang mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian orang itu bertanya, Mas sholatu alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, Dzalika min ilmil maknun, walaula annakum sa'altumuni ma qultuhu. Ini adalah salah satu ilmu yang terpendam, kata Nabi. Dan apabila kalian tidak bertanya, maka aku tidak akan menyebutkannya, aku nggak akan menjelaskannya. Lalu Nabi mengatakan, Innallaha wakkala bi malakaini, fa idza shalla wahidun alayya qala al malakani ghafarallahu laka wa yaqulullahu amin wa taqulul malaikatu amin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewakilkan kepadaku dua malaikat. Apabila ada satu orang yang bersolawat kepadaku, maka kedua malaikat yang di sisiku tersebut akan mendoakan orang tersebut seraya menyatakan ghafarallahu laka, semoga Allah mengampuni kamu. Maka ketika dua malaikat itu, bayangin gak cuma satu ya, dua malaikat yang mendoakan ghafarallahu laka, semoga Allah mengampuni kamu, maka Allah Subhanahu wa taala mengaminkan doa malaikat tersebut seraya menyatakan amin, dan malaikat pun juga berseru amin. Oleh karena itu, setiap kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka ada dua malaikat yang menyampaikan selawat tersebut kepada Nabi. Bahkan malaikat itu mendoakan yang bersolawat kepada Nabi. Dua malaikat mendoakan ampunan untuk orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari kita jadikan hidup kita isi penuh dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadikan duduk kita sholawat, jadikan berdiri kita sholawat, jadikan kita semuanya di dalam keadaan apapun juga kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga berkah untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali saya mendapatkan pertanyaan, mana yang lebih baik untuk dijadikan satu kebiasaan, yaitu membaca
istighfar atau membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Para ulama punya beragam jawaban. Namun pada kesempatan kali ini kami akan menjawab sesuai dengan keterangan yang kami dapatkan di kitab Tafsir wa Khawatir Al-Imam Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Adalah kumpulan daripada kajian tafsir seorang ulama mufassir kontemporer, yaitu Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Sebetulnya zikir itu tidak bisa dipertentangkan, mana zikir yang paling afdol dan lain sebagainya. Tiap zikir punya sisi keutamaan tersendiri. Adapun apabila ditanya antara istighfar dengan sholawat, sebetulnya ada waktu-waktu tertentu yang mana lebih baik kita beristighfar. Contohnya, ketika bulan Rajab, para ulama mengajarkan untuk banyak istighfar. Atau ketika waktu sahur. Waktu sahur itu adalah waktu sepertiga akhir malam, yaitu sebelum terbitnya fajar, adzan subuh. Itu sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 17, Allah Subhanahu wa taala memuji wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar ketika waktu sahur. Nah, adapun selain itu, sholawat dan istighfar itu tidak bisa dipertentangkan. Justru Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi beliau menyatakan sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah bagian daripada istighfar itu sendiri. Jadi di dalam kita bersolawat kepada Nabi, maka sekaligus kita itu beristighfar memohon ampun untuk dosa kita semuanya. Sebagaimana yang tertera dalam hadis yang beliau cantumkan dalam kitab ini, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban, bahwasanya suatu ketika ada seseorang yang mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian orang itu bertanya, Mas salatu alaika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, gimana bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, Dzalika min ilmil maknun, walaula annakum sa'altumuni ma qultuhu. Ini adalah salah satu ilmu yang terpendam, kata Nabi. Dan apabila kalian tidak bertanya, maka aku tidak akan menyebutkannya, aku nggak akan menjelaskannya. Lalu Nabi mengatakan, Innallaha wakkala bi malakaini. فَإِذَا صَلَّى وَاحِدٌ عَلَيَّ قَالَ الْمَلَكَانِ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَيَقُولُ اللَّهُ آمين وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ آمين. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewakilkan kepadaku dua malaikat. Apabila ada satu orang yang bersolawat kepadaku, maka kedua malaikat yang di sisiku tersebut akan mendoakan orang tersebut seraya menyatakan ghafarallahu laka, semoga Allah mengampuni kamu. Maka ketika dua malaikat itu, bayangin nggak cuma satu ya, dua malaikat yang mendoakan ghafarallahu laka, semoga Allah mengampuni kamu, maka Allah Subhanahu wa taala mengaminkan doa malaikat tersebut seraya menyatakan amin, dan malaikat pun juga berseru amin. Oleh karena itu, setiap kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka ada dua malaikat yang menyampaikan selawat tersebut kepada Nabi. Bahkan malaikat itu mendoakan yang bersolawat kepada Nabi. Dua malaikat mendoakan ampunan untuk orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari kita jadikan hidup kita isi penuh dengan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadikan duduk kita solawat. Jadikan berdiri kita solawat. Jadikan kita semuanya di dalam keadaan apapun juga kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga berkah untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.